Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya Mas Pri yang sudah menghubungi saya untuk membawakan materi ini, dan juga kepada semua panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ya dalam acara teras IPLBI udah masuk ke seri 13. Terima kasih juga kepada kolega-kolega, sahabat-sahabat saya, adik-adik, kakak-kakak, teman-teman, dosen-dosen, teman-teman S3, senior-senior yang telah menyempatkan hadir dalam acara ini. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi. Nah, merujuk ke tema teras IPLBI yang tentang arsitektur dalam lintasan pulau-pulau Nusantara, kali ini materi saya akan bawakan adalah selintas, belum saya share ya, selintas tentang rumah panggung Bitombang. Tadi sudah dibacakan sinopsis cerita tentang Pulau Selayar oleh Mbak Moderator. Selintas di sini yang saya maksud adalah sekejap atau sekilas saja, namun tentang rumah panggung Pulau Selayar. Namun tidak akan mengurangi keinginan teman-teman atau cukup memprovokasi teman-teman untuk segera datang ke pulau ini untuk melanjutkan penelitian. Nah, izinkan saya untuk share screen ya. Ya, jadi di sini saya menampilkan tentang rumah panggung Bitombang. Jadi Bitombang ini adalah nama tempat daripada perkampungan tua yang ada di Pulau Selayar. Kenapa saya sebut rumah panggung ya? Karena memang bentuknya bentuk panggung dengan tinggi tiang sampai 10-20 cm. Sebelum saya lanjut, mungkin ada dari teman-teman sekalian yang sama sekali belum mengenal Pulau Selayar atau arsitektur yang ada di Pulau Selayar ini. Namun ternyata saya mendapatkan video dari Net TV yang sudah masuk ke dalam Net TV yang berbicara tentang rumah Bitombang ini. Sebentar. Ya. Balik informasi lain, Kampung Bitombang adalah desa tertua di Kabupaten Kepulauan Suaranya kedengaran ya, Mas Pri? Sulawesi Selatan. Ya, rumah-rumah di kampung ini terkenal dengan arsitekturnya yang unik, yaitu berdiri di atas bebatuan dengan penopang sejumlah tiang yang tingginya bisa mencapai 12 meter. Nah, ini adalah Pulau Selayar, pulau yang satu-satunya pulau yang terpisah. Selayar sering disebut sebagai bumi tanah duang, artinya itu tanah yang didoakan. Kalau lihat peta, Kabupaten Kepulauan Selayar itu adanya di ujung semenanjung selatan Pulau Sulawesi. Satu-satunya kabupaten yang terpisah dari Pulau Selayar. Dari ibu kota Makassar bisa ditempuh sekitar 6 jam perjalanan darat. Itu belum ditambah 2 jam waktu menyeberang dengan kapal feri dari daratan Sulawesi ke pulau kami. Selayar membentang di atas daratan seluas 2000 km persegi. Dia punya laut yang indah, yang ukurannya sampai 4 kali lipat lebih luas dari daratannya. Inilah salah satu alasan saya betah tinggal di Selayar. Buat saya, orang Selayar itu istimewa. Sejarahnya, Selayar pernah menjadi daerah transit saat zaman nenek moyang. Itulah yang membuat daerah ini punya budaya masyarakat yang kaya. Kearifan lokal dan tradisi turun-temurun masih terjaga dan tidak luntur termakan zaman. Ini Kampung Bitombang, kampung tertua yang ada di Selayar. Bitombang terkenal dengan arsitektur rumah kuno penduduknya. Sapo
sebutan untuk rumah kayu yang menjulang tinggi ini. Dibentuk demikian karena lahan di sini berbukit-bukit. Bahan kayunya namanya kayu biti atau holasa. Ia sanggup menopang kuat bangunan rumah dan terbukti tahan lama. Sampai sekarang, sudah 4 generasi yang menempati rumah-rumah kuno Bitombang ini. Ini bisa dimakan, Bu? Warga Bitombang juga dikenal ramah dan terbuka. Mereka paling suka kalau ada tamu yang datang untuk mempelajari tradisi yang mereka. Yang dibaca belum selesai, buku karena Moji udah banyak baca juga, belum baca. Nggak apa-apa. Jadi itu tadi video singkat tentang rumah arsitektur Bitombang. Lokasi perkampungan Tua Bitombang itu berlokasi satu persatu dibaca. ini Minta ini mengganggu ya. Itu suara dari saya atau dari mana ya? Dari luar kayaknya. Mungkin bisa di-mute, Mbak Indi. Oh ya, perkampungan Tua Bitombang berlokasi kurang lebih 7 km dari kota Benteng, ibu kota Kepulauan Selayar. Perkampungan ini terletak di daerah perbukitan dengan kondisi permukaan berupa berbatuan yang tidak rata. Kawasan perkampungan Tua Bitombang ini memiliki luas 51,1 hektar dan terletak di lingkungan Bitombang yang merupakan salah satu lingkungan terluas di Kelurahan Bontobangun. Ini adalah kawasan daripada perkampungan Tua Bitombang. Ini di daerah pas perkampungan Tua Bitombang dan ini rumahnya. Ini area jalan untuk menuju ke perkampungan Tua Bitombang. Ini adalah rumah atau sumur yang konon kabarnya adalah sumur jodoh. Tapi Bang Leni jangan ke situ ya. Nah ini sumur jodoh. Sumur Jodoh itu merupakan salah satu daya tarik wisata yang berada di sekitar perkampungan Tua Bitombang, yakni sejauh kurang lebih 500 meter ke arah sungai, kemudian berasal dari mata air pohon kenari berumur ribuan tahun. Sumur ini juga dibuat pada tahun 1939 dan oleh penduduk setempat diberi nama Erek Mata Buring atau Mata Air Buring. Sumur ini lebih dikenal wisatawan dengan nama Sumur Jodoh sebab pada zaman dulu sumur ini digunakan oleh para pemuda dan pemudi. Sebagian saling bertemu. Air dari sumur ini digunakan untuk setiap perhelatan acara pernikahan yang dilakukan oleh perkampungan tua. Pada zaman sekarang, sumur ini memiliki mitos, yaitu apabila mandi di sumur tersebut, maka akan segera mendapatkan jodoh. Hal ini bukan sekedar gosip ya, karena sudah banyak terbukti bahwa begitu mereka mandi di situ sudah nggak lama kemudian itu langsung menggelar acara pernikahan. Nah, mengenal perkampungan Tua Bitombang Selayar ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya, menjadi salah satu daerah pengembangan pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Terus kemudian identitas bangunan dengan tiang tinggi, rumah yang menjulang tinggi di bagian depan, berada di lokasi perbukitan. Mayoritas warga adalah suku Bugis. Sudah ada sejak 400-an tahun silam rumahnya. Rumah di kampung ini panggung yang memiliki usia lebih dari 400 tahun. Kampung ini juga terletak di lereng sampai ke puncak bukit. Rumah-rumah sebagian besar terletak di lereng bukit dengan tiang-tiang yang menjulang di bagian belakang berkisar sampai 10-20 meter dan bagian yang di depannya hanya berkisar sampai 2-3 meter. Jumlah rumah saat ini sebanyak 40 unit termasuk rumah yang sudah tidak dihuni. Ini situasi permukiman di rumah bangunan Tua Bitombang. Berada di lokasi dengan kontur tanah yang berundak-undak, kemudian kawasan Bitombang berbentuk memanjang, ini mengikuti jalur kontur alam yang di dataran tinggi. Kemudian dengan arsitektur kona ini juga penduduk dapat melihat pandangan yang mempesona. Ini bisa dilihat pandangan yang mempesona
khas pedesaan dengan bentangan topografi yang berbukit. Nah, sistem kepercayaan yang ada itu adalah ritual pembangunan rumah di kawasan perkambangan Tua Bitombang sangat ditentukan oleh peran mata guri sebagai pemimpin pembuat rumah. Jadi pemimpin pembuat rumahnya itu disebut dengan mata guri. Kemudian pendirian dan pembacaan doa-doa pada benteng lalaki, benteng yang ada di tengah-tengah rumah. Kemudian filosofi maupun kepercayaan warga terhadap penggunaan tiang panjang diyakini sebagai simbol umur panjang penghuninya. Nah, transformasi bentuk bangunan sejak awal terbentuknya pemukiman di Kampung Tua Bitombang ini sudah menggunakan tiang yang menjulang tinggi, kemudian kondisi tanah yang berkontur dan banyak bebatuan. Saat ini sudah banyak masyarakat yang mengganti material rumahnya dari yang awalnya menggunakan dinding papan atau kalsiboard atau triplex sebagai penutup dinding. Material atap yang mulanya menggunakan bambu atau rumbia sekarang sudah banyak yang menggunakan seng atau spandek. Sejak awal terbentuknya bentuk bangunan di Kampung Bitombang ini sudah menggunakan tiang yang menjulang tinggi. Ya, hal ini karena dikatakan kontur tanah yang di perkampungan Bitombang ini terdiri dari ini ada bebatuan-bebatuan dan banyakkan jurang. Jadi sehingga untuk mendapatkan lokasi yang datar itu sangat susah. Tetapi tadi sudah saya bacakan bahwa sudah seiring perjalanan semakin tahun ini sudah banyak yang berubah untuk menggunakan kalsiboard untuk triplex yang dari dinding papan, kemudian yang dari atap seng juga menjadi yang dari atap rumbia sekarang sudah menggunakan spandek. Ini adalah transformasi jumlah bangunan. Jumlah bangunan awal sekitar 40 unit. Nah, lambat laun semakin berkurang hingga mencapai 20-an unit. Nah, sudah banyak dari masyarakat Bitombang yang sudah berpindah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Banyak rumah yang sudah tidak difungsikan lagi. Jadi sudah ini bisa dilihat. Jadi banyak rumah yang sudah tidak difungsikan sebagaimana fungsinya karena di samping orang-orangnya sudah banyak yang sudah pindah ke Makassar malah kemudian banyak juga yang rumahnya sudah diganti dengan rumah yang pemukiman yang baru. Nah, rumah panggung dengan jumlah tiang sebanyak 25 buah dengan kondisi tiang alami tanpa patahan ini kita mencoba untuk membuat potongannya. Kemudian proses pendirian rumah dimulai dari pemilihan kayu untuk benteng sapo. Benteng sapo. Nah, tadi itu rumah Bitombang itu disebut rumah sapo yang artinya adalah tiang rumah yang berjumlah dari 25 dari kayu biti. Kayu biti ini kalau orang Selayar atau orang Bitombang yang menyebutnya dengan nama holasa. Nah, pemilihan batu palangga atau alas tiang rumah berupa batu yang dipilih langsung dari sungai. Kemudian pendirian dan pembacaan doa-doa pada benteng, lalaki benteng yang ada di tengah-tengah rumah. Nah, pengukuran badan istri juga menentukan panjang dari para kerangka rumah. Karena tadi sudah disebutkan bahwa tiang panjang ini menunjukkan di samping menunjukkan sebagai kekokohan rumah juga sebagai untuk bentuk usia yang panjang. Nah, ini kita bisa lebih dekat untuk melihat rumah daripada Bitombang, bentuk pondasinya yang tidak ada macam-macam ya, ada yang lurus, ada yang bengkok untuk pembuatan pondasinya, tiang rumahnya. Nah, ruang tamu yang juga digunakan sebagai ruang kumpul keluarga, kemudian
ruang tamu yang digunakan untuk menerima tamu ini adalah di sini dalam ruangannya. Kemudian ini adalah dapur yang berdampingan dengan tempat cuci dan kamar mandi. Cuman memang ini juga kita mencoba untuk menggambar denah rumahnya. Cuman belum banyak rumah yang kita data untuk apakah rumah yang lain atau rumah yang Bitombang yang lain ini memiliki denah atau bentuk yang sama di dalamnya, karena kemarin kita cuma ngambil satu sampel aja untuk melihat di dalam rumahnya. Nah, ini komponen penyusun bangunan. Jadi material kayu yang digunakan untuk membangun rumah masyarakat Bitombang itu diambil dari hutan yang berada di sekitar perkampungan. Jadi memang kali ini apa yang saya tampilkan di sini memang hanya untuk selintas atau perkenalan daripada rumah perkampungan Bitombang yang ada di Selayar. Ini adalah ornamen-ornamen yang ada di dalam digunakan oleh rumah atau sistem struktur daripada rumah Bitombang. Kita bisa lihat berupa ikatannya konstruksi bangunannya. Kemudian ini adalah ornamen daripada rumah Bitombang. Nah, saya kira itu aja penjelasan dari saya tentang rumah Bitombang. Mungkin kita nanti lebih banyak diskusi tentang rumah Bitombangnya saja, Mbak Rosalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.